Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi wa ba'd. Yang kita cintai kepada seluruh pengurus daripada Majlis Ta'lim Al-Bait Al-Muhammadi, yang kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, keistiqomahan kepada kita semua dan antum semua insyaallah. Dan Masya Allah, judul yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah judul yang sangat bagus dan menarik, yang patut untuk kita ketahui, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, yaitu petunjuk Nabi di dalam membangun keluarga yang Islami. Masya Allah. Ya, jadi semua dari kita dan semua orang pasti mendambakan daripada rumah tangganya, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah dan juga rahmah, penuh ketentraman, penuh kasih sayang, ya. Semuanya pasti menambahkan itu semua. Namun untuk meraih itu, maka kita harus berkiblat kepada rumah tangganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, caranya gimana? Kita berkiblat kepada rumah tangga Nabi Muhammad. Ya, tidak lain dan tidak bukan, caranya adalah kita dengan belajar ilmu agama. Melandasi setiap amal kita dengan ilmu agama. Nah, ini yang banyak ditinggalkan pada kaum muslimin dan muslimat di akhir zaman ini. Mereka mendambakan kebahagiaan, namun mereka tidak paham, mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya dan juga bagaimana cara menggapai daripada kebahagiaan tersebut. Dia tidak tahu konsepnya, bagaimana caranya, nggak paham dia. Orang tua kepengen anaknya jadi anak yang berbakti, ya. Begitu juga suami kepengen istrinya istri yang solehah, kepengen istri yang taat. Begitu juga istri kepengen suami yang pengertian dan lain sebagainya. Ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menggapai itu semua. Ya, caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita itu belajar ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah mimpi. Ya. Siapa saja jangan pernah bermimpi untuk hidup bahagia, untuk hidup sentosa, jika dia itu jauh daripada ilmunya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jauh daripada pengaruhnya dan juga pengaruh siapa? Warisnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali, beliau mengatakan di dalam sebuah perkataannya bahwasanya tidak mungkin selamat orang yang hidup di akhir zaman kecuali mereka yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Mungkin sama. Ya, kecuali jalan satu-satunya meraih kebahagiaan itu dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu agama itu bagaikan rem. Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang sifatnya maksiat, ingin berbuat sesuatu yang sifatnya melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kita yang menasihati kita, ilmu kita yang menjadikan rem bagi kita. Maka dari itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan al-ilmu khairum minal mal. Yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta, kata Imam Ali. Kenapa? Karena ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena yang namanya ilmu itu menjagamu daripada perbuatan maksiat, menjagamu daripada kubangan-kubangan jatuhnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau harta kita yang jaga. Kalau kita punya harta,
Kita taruh harta tersebut di mana? Di lemari, di laci, di berangkas, dan lain sebagainya. Kita yang menjaga harta, akan tapi ilmu itu yang menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai umat telah diberikan hadiah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dan kita dijadikan sebagai umatnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah sampai kepadamu, telah kami berikan kepadamu kebenaran daripada Tuhanmu. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menderang. Siapa cahaya yang terang menderang? Yang dimaksudkan di dalam ayat ini yaitu adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran itu adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tugas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan serta menerapkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi panutan bagi kita semua. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun rumah tangga yang baik, yang mana rumah tangga itu membawa kepada kebahagiaan. Dan itu telah tertuang di dalam kitab-kitab agama, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ingin mencari tahu dengan mempelajarinya atau tidak. Semuanya di tangan kita. Ya, jadi semuanya itu sudah dituangkan oleh Nabi Muhammad. Semuanya sudah dibeberkan oleh Nabi Muhammad. Pengen rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang membawa kepada sakinah, mawaddah, rahmah. Lihat kalamnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kitanya mau apa enggak, mau mendalaminya apa enggak, mau mencarinya apa enggak. Kalau kita nggak mau mencarinya, sudah, hidup kita seperti ini aja sudah, nggak ada perkembangannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi artinya kita sebagai suami atau calon suami, begitu juga sebaliknya, harus tahu ya hak dan juga kewajiban sebagai suami. Begitu juga sebaliknya, istri juga harus tahu akan hak dan kewajiban sebagai istri. Jika ini diterapkan, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang langgeng, yang berkesinambungan, seperti itu. Jadi penting, penting kiranya kita mengetahui banyak orang melihat dan beranggapan bahwasanya nikah itu enak. Ya. Yang dilihat hanya yang enak-enaknya saja. Berduaan, jalan bareng, memadu kasih, kalau ibaratnya kata orang sekarang bucin, ya, budak cinta, ya seperti itu. Ya, sehingga ketika ada cobaan atau ketidakcocokan langsung kaget. Sekiranya dia memutuskan udah deh untuk pisah aja, untuk cerai aja. Padahal jika dia melihat bahwa pernikahan itu adalah sebagai ibadah dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Jadi jangan dilihat enak-enaknya aja. Ya, yang namanya nikah itu ibadah. Ya, kalau yang dilihat enak-enaknya aja, ketika datang musibah dari Allah, cobaan dari Allah, ketidakcocokan dan lain sebagainya, akhirnya cerai. Sekarang banyak orang yang undangannya aja ya belum kebuka, masih hangat, bahkan ada yang terbungkus masih plastiknya, akan tapi udah pisah. Sekarang fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan Islam mengenai nikah sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Sebelum nikah belajar dulu bagaimana hak-hak sebagai suami, kewajibannya istri, begitu juga hak-haknya bagaimana. Harus tahu ya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nikah farhuhu syahr wa huznuhu tudad-dahab, dikatakan. Yang namanya nikah itu senangnya sebulan. Ya, adapun susahnya itu sepanjang masa. Itu yang bilang siapa? Sayyidina Ali. Ya makanya ada istilah bulan madu. Kenapa nggak ada istilah tahun madu? Ya, karena yang enak-enak itu di bulan pertama. Belum kelihatan bobroknya. Belum kelihatan yang namanya boroknya. Yang dilihat manis-manisnya aja. Yang dilihat enak-enaknya aja. Padahal setelah itu terjadilah yang namanya
pikir, terjadi yang namanya pikiran, yang terjadi namanya kewajiban dan lain sebagainya harus kita perhatikan di situ. Jadi seperti maksudnya di sini Imam Ali mengatakan, jika tidak ada kecocokan di dalamnya dan tidak memahami satu dengan lainnya, maka yang namanya nikah itu senangnya cuma sebulan. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi yang harus kita tekankan di dalam pernikahan adalah ibadah dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang harus ditekankan adalah pernikahan adalah ibadah dalam arti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah harus ada tekanan, ya, ada ujian di situ. Sebagaimana terkadang kita ketika ingin sholat merasa berat, ingin puasa merasa berat, ingin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya terasa berat. Begitu juga nikah. Begitu juga mengarungi di dalam rumah tangga, yang namanya ibadah pasti ada tekanannya, pasti ada ujiannya. Jadi dan kita harus tahu bahwa calon suami kita, ya, atau yang sudah menjadi suami kita, dan sebaliknya calon istri atau yang sudah menjadi istri kita, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau kita udah tahu bahwasanya pasangan kita itu adalah anugerah, berarti pilihannya Allah, bukan pilihannya kita. Pilihannya Allah yang memilihkan pasangan kita untuk kita. Allah, pilihannya Allah, bukan pilihan kita. Jadi nggak ada yang serba kebetulan. Oh, saya ketemu dia di medsos, Bib. Saya ketemu dia di mall atau di pasar. Nggak ada yang serba kebetulan. Jadi semuanya itu sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu seperti itu, maka kita harus melihat pasangan kita bukan hanya dari kekurangannya saja, namun kita lihat juga dari kelebihannya. Kita lihat pasangan kita dengan konsep ini. Insya Allah, jika kita melihat pasangan kita ada kekurangannya, kita lihat pasti ada kelebihannya. Maka dari situlah kita menjadi seorang yang sabar di satu sisi dan juga menjadi orang yang syukur di satu sisi lainnya. Dan orang yang sabar dan syukur itu mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzak li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Jadi kata Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya alangkah mengagumkannya keadaan seorang beriman, yang mana semua keadaan itu membawa hal yang kebaikan bagi dia. Dikatakan apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa oleh kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Jadi orang mukmin itu hidupnya antara sabar dan juga syukur. Jadi seperti itu. Dan kita juga harus tahu bahwasanya kehidupan ini adalah cobaan dan ujian. Dan kita harus siap. Ya, namanya hidup di dunia, kita hidup bukan di surga, kita hidup di dunia. Harus ada cobaan, harus ada ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dikatakan, dan kami jadikan sebagian kamu daripada sebagian yang lainnya cobaan bagi yang sebagian lainnya. Ya, akankah kamu itu, maukah kamu itu bersabar? Kata Allah Ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi emang kehidupan kita di dunia ini menjadi cobaan bagi satu dengan lainnya. Suami cobaan istri bagi istri, istri cobaan bagi suami, seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau harus siap. Sekarang cobaan, besok cobaan, lusa cobaan, hari ke depan cobaan, ya nikah cobaan, punya anak cobaan, punya cucu cobaan. Terus begitu. Karena apa? Karena memang hidup kita untuk diuji agar Allah tahu tingkat keimanan kita itu sampai mana. Gitu hidup di dunia. Sekolah SD, sekolah SMP, ya, SMA, kuliah, itunya aja harus ada ujian supaya dia naik tingkat. Begitu juga kita hidup di dunia. Ya, bagaimana nanti kita di akhirat,
Ya ditentukan sekarang di dunia. Ya, jadi intinya baik suami maupun istri harus menjalani rumah tangga dengan dasar syariat. Agar apa? Agar rumah tangga kita penuh dengan kebahagiaan, ya, penuh dengan kesentosaan. Jadi kita terkadang harus sabar dengan sifat cuek bebeknya suami kita. Kita juga harus sabar terkadang dengan apa? Dengan sifat bawelnya istri kita. Ya, walaupun itu kurang baik, tapi namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas apa aja sih hak-hak daripada suami kepada istrinya, begitu juga hak-hak istri kepada suaminya. Jadi kita akan membahas hak-hak istri yang harus diberikan kepada istrinya. Ya. Hak-hak suami yang harus diberikan kepada istrinya. Ini, nah, semuanya harus kalau bisa dicatat, karena ini adalah faedah. Kita catat di kertas, ya kita tancapkan di dalam hati kita. Ya, terutama bagi suami. Yang pertama adalah suami. Yang pertama adalah hendaknya dia mempergauli istri dengan baik. Tidak kasar, tidak memukul, tidak merendahkan, baik dengan tindakannya maupun dengan lisannya. Harus wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian mempergauli istri kalian dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan nafkah. Begitu juga kiswah. Apa itu kiswah? Kiswah itu adalah baju bagi istri kita. Dan juga maskan. Apa itu maskan? Maskan itu adalah tempat tinggal yang layak bagi istri kita. Nah, itu adalah hak-hak istri yang harus diberikan daripada suaminya. Gitu. Dan juga mengarahkan serta membimbing istrinya dalam kebaikan. Jangan istri maksiat didiamin aja. Ya, istri melakukan terbuka auratnya di hadapan yang bukan mahramnya dibiarkan. Istrinya mengobrol dengan lain jenisnya, ya, yang bukan mahramnya dibiarkan. Istrinya goncengan, ya, dengan lelaki lainnya dibiarkan. Nah, ini pembiaran ini adalah pembiaran yang berujung kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini maksudnya. Kita arahkan mereka serta bimbing mereka. Yang keempat, hendaknya apa? Mengajarkan ilmu agama yang wajib diketahui bagi istrinya. Kalau suaminya bisa, tapi kalau suaminya nggak bisa, biarkan. Izinkan istrinya untuk belajar ilmu haid, untuk belajar sesuatu yang diwajibkan bagi dia. Jadi seperti itu. Makanya suami itu harus bisa mempelajari, bisa menguasai daripada ilmu-ilmu agama. Untuk apa? Supaya bisa mengajarkan istrinya, mengajarkan anak-anaknya. Kalau dia nggak bisa, kasih belajar ke tempat yang lain yang baik. Dan juga selanjutnya, apa aja haknya? Dapat menjadi contoh baik, menjadi uswah teladan yang baik bagi istrinya dan juga keluarganya. Dan juga ini penting nih. Penting. Apa itu? Suami itu harus dapat mengambil hatinya istri. Membuat dia tenang, membuat dia senang, ya. Sering memujinya, terutama apa? Hasil jeripayahnya. Dan juga apa? Sering membantu pekerjaan istrinya di rumahnya, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini membantu, menyapu. Nabi Muhammad SAW menjahit. Ya, Nabi Muhammad senantiasa memuji daripada istri-istrinya beliau. Apa? Daripada tanda mahabbah, yaitu sering memuji pasangannya. Dan ini yang jarang nih, ya. Orang laki, terutama suami itu jarang banget, susah banget, berat banget pengen muji istrinya. Padahal dulu ketika apa? Ketika masih bulan madu atau sebelum nikah, oh, nggak ada celahnya istrinya. Yang paling cantik, yang paling masya Allah itu calon istrinya. Tapi ketika nikah, nah udah berubah keadaannya. Nah itu nggak boleh. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum hulugan wa altafuhum bi ahlih, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan juga yang paling lembut sikapnya kepada istrinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW.
Dan juga Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang lainnya, khairukum khairukum linisa'ih wa ana khairukum linisai, kata Nabi Muhammad. Ketahuilah bahwanya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah yang paling baik dari kalian kepada istriku. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku tersendiri, itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi janganlah bagi suami itu menjadi pribadi yang kaku, pribadi yang terlalu jaga image ya di hadapan istrinya. Jangan sesekali bercanda, sesekali apa bahasanya sekarang tuh, ya romantis ya, seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad mandi berdua dengan istrinya. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bersenda gurau, bercumbu dengan istrinya, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kita telah membahas akan hak-hak istri yang harus dilakukan oleh suami. Dan sekarang kita akan membahas daripada hak-hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Nah, ini penting juga, penting dicatat di kertas dan juga harus dicatat di dalam hati. Apa aja yang pertama? Apa aja diantaranya? Yang pertama adalah taat kepada suaminya. Nah, ini penting nih, ya, taat kepada suaminya. Dan ini adalah termasuk ibadah yang sangat bernilai ya bagi istri. Ya, sangat besar pahalanya jika istri itu taat kepada suaminya. Ya, karena tidak mudah. Karena suami itu adalah orang lain, orang yang baru dikenalnya. Namun Allah dan Rasulnya memerintahkan bagi para istri untuk taat kepada suaminya dan menjalankan hak-hak suaminya. Bahkan menjadikan hak terbesar setelah Allah dan Rasul adalah hak suaminya. Bayangin, ya, orang lain yang kita nggak kenal, ya, akan tapi kita diharuskan untuk apa? Untuk taat kepada dia melebihi orang tua kita. Nah, di sini cobaannya. Bisa apa enggak? Bisa taat apa enggak? Atau malah kita malah kurang ajar, su'ul adab kepada suami kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam arti adalah kepala rumah tangga yang harus didengar perkataannya dan juga ditaati perintahnya. Ya, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, ya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jadi nggak ada ketaatan kepatuhan kepada makhluk selagi makhluk itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua kita, walaupun guru kita, walaupun suami kita, jika dia mengajak kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh untuk mentaati perintahnya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi selagi tidak bertentangan dengan aturannya Allah, maka diharuskan bagi kita untuk taat kepada suami kita. Ya. Sebenarnya kalau kata guru kita Abu ya Habib Segaf Baharun, sebenarnya sangat mudah ya bagi perempuan itu untuk menjadi wali Allah. Sangat mudah untuk menjadi kekasih Allah. Sangat mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, apabila seorang istri itu sholat 5 waktu, udah nggak usah repot-repot, udah sholat 5 waktu. Yang sunnah nggak usah, sholat wajib 5 waktu, ya. Dan juga wasamat syahroha, puasa Ramadan, puasa sunnah nggak usah, udah tinggalin, yang penting yang wajib-wajib aja. Lalu wahafidhat farjaha, lalu dia menjaga daripada farajnya, daripada kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, kilalaha, maka dikatakan kepadanya, udhulil jannah, masuklah kamu wahai istri, ya, al jannah, ke dalam surga, min ayyi abwabi syi'ti, dari pintu mana yang kamu kehendaki, silahkan mau masuk pintu ini, pintu itu, ya. Dikasih pilihan sama Allah, terserah mau masuk pintu yang mana aja, selagi dia bisa melakukan 4 hal ini. Sholat 5 waktu,
puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia juga mentaati daripada suaminya. Tapi gampang apa enggak? Nah, bukan perkara yang gampang, perkara yang sulit. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, yang dia ini seakan menuntut bagian daripada jihad kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan protes kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mereka para suami-suami kami dapat berjihad di jalan Allah. Mereka para suami-suami kami, mereka dapat mendapatkan syahadah, mati syahid jika mereka mati. Jika mereka hidup kembali pulang, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perempuan nih, para istri, bagaimana nasibnya? Apa yang kita dapatkan? Jadi seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, sampaikanlah kepada seluruh wanita ya, yang kamu jumpai, dikatakan oleh Nabi Muhammad. Siapa orang daripada perempuan yang dia itu ketaatan istri terhadap suaminya, dia taat kepada istrinya dan juga melaksanakan hak-haknya. Itu kata Nabi Muhammad mengimbangi daripada perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Padahal istri di rumah nyapu ya, ngurusin anak, memberi pelajaran kepada anak di rumah, akan tapi dia bisa mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Karena apa? Karena dia taat kepada suaminya. Akan tapi di akhir hadis ini nih sangat nyelekit. Apa itu kata Nabi Muhammad? Wa galilun min kunna man yaf'al. Ya, namun sedikit sekali dari mereka para istri-istri itu yang mengamalkannya, yang mengerjakannya. Luar biasa. Ini pamungkas dari hadis ini tajam banget ya. Nyelekit banget ya, sedikit yang mampu, yang benar-benar bisa taat kepada suaminya. Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Kenapa sedikit? Ya, karena setan nggak mau kalian, wahai para istri, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sehingga kalian berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Nggak bakal dibiarin oleh setan. Ya, mereka akan berupaya berdarah-darah untuk menjegal kalian para istri supaya kalian tidak masuk surganya Allah. Supaya kalian tidak mendapatkan jalan tol, tidak mendapatkan jalan VIP menuju Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijegal sama setan. Ya, pasti dijegal. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita, bisa melawan setan dan bisikan-bisikannya. Maka tidak heran kenapa perempuan itu banyak di neraka. Karena mereka itu menuruti syahwatnya dan menuruti setannya di dalam dua perkara. Ini penting untuk dicatat. Ya. Kenapa perempuan itu banyak di neraka? Karena mereka menuruti syahwatnya dan menuruti setannya di dalam dua perkara. Apa saja dua perkara itu? Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Ya ma'asarun nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahlin nar. Fagulna wa bima ya Rasulullah? Qala tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, wahai para perempuan sekalian, bersedekahlah, banyaklah sedekah. Jangan pelit-pelit sedekahlah, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu adalah kalian kaum wanita. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya mengapa ya Rasulullah? Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya banyak perempuan itu di neraka disebabkan dua hal. Yang pertama adalah tuksirna la'na, perempuan itu banyak melaknat. Dikit-dikit kesel, laknat orang, ngatain orang, mencibir orang, menghibah orang, merasa dirinya lebih baik dari orang. Itu perempuan. Kebanyakan, ya. Itu pertama. Yang kedua, watakfurnal ashir, yaitu berbuat kufur kepada suaminya, ya. Maksudnya kufur gimana? Gak bersyukur sama suaminya, ya. Apa yang diberikan oleh suami itu tidak dianggap oleh dia. Seakan-akan pemberian suami itu remeh bagi dia. Nah, ini yang menyebabkan dua sifat ini yang menjadikan perempuan itu banyak di neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, penting bagi kita untuk kita mengetahui itu. Jangan sampai hujan 1 tahun ya itu hilang tidak berbekas karena panas 1 hari. Jangan sampai. Suami kita udah bekerja, cari nafkah, banting tulang, mendapatkan hasil yang mungkin bagi kita tidak seberapa, hargai.
Ya, Masya Allah, terima kasih banyak abangku, terima kasih banyak kakakku, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi keluarga kita. Seperti itu istri yang solehah. Akan tahu, apaan nih sedikit nih begini, dasar suami kiri. Waliyahzubillahi min dzalik. Banyak itu seperti itu sekarang. Ya, dan juga tidak sesuai ekspektasi dia. Kenapa? Karena yang dilihat sosial media, yang dilihat orang Masya Allah memamerkan mobilnya, memamerkan kekayaannya, sehingga apa? Cita-citanya dia pengen mendapatkan suami yang tampannya seperti itu yang dilihat di sosmed, ya, mendapatkan kekayaan harta seperti yang dilihat di sosmed. Nah, ini penyakit ini, ya, penyakit. Maka dari itu sedikitkan. Sekarang kita nggak bisa terlepas dari handphone. Akan tapi sedikitkan penggunaan sosial media kita. Agar apa? Supaya tidak menghancurkan hati kita. Seperti itu. Dan juga di antara hak-hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri adalah menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, ya, menjadi sekolah pertama yang baik untuk anak-anaknya, melayani suaminya, serta berhias dan bersolek untuk suaminya harus. Ya, namanya perempuan itu jangan di rumah bau bawang, ya, pakai daster bolong-bolong. Akan tapi kalau udah pengen kondangan, udah pengen hadir majelis taklim, Masya Allah berhias, pakai lipstik, pakai wangian. Tapi kalau di rumah apa kadarnya? Jangan. Ini menyalahi sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita malah harus berhias dan bersolek untuk suami kita, supaya suami kita tambah sayang dan cinta sama kita. Kalau enggak, ngelirik yang lain. Jangan salahin. Kalau suami kita tuh matanya lirik kanan, lirik kiri. Kenapa? Karena kita sebagai istri di rumah itu tampilannya biasa aja, nggak pernah bersolek, nggak pernah dandan. Beli itu alat kosmetik untuk suami. Beli pakaian-pakaian yang seksi, pakaian-pakaian yang menggairahkan untuk suami. Pahala sunnah hukumnya. Seperti itu. Ya, dan juga menciptakan suasana yang nyaman dan juga tentram untuk keluarga. Itu yang harus dilakukan oleh para istri. Itu seperti itu. Ya. Jadi penting bagi kita untuk menghiasi diri kita dan juga menanamkan bagi diri kita ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen keluarga kita langgeng, kalau kepengen keluarga kita tentram, kalau pengen keluarga kita penuh dengan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sedikit daripada kiat-kiat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam membangun keluarga yang islami. Semoga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tayyib, marhaba. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair atas ilmunya Habib. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya Habib, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan perwakilan melalui unmic 2 orang. Untuk Usti Eca, Ana persilahkan untuk bertanya melalui unmic. Tafadhali masykurah. Usti Eca, bagaimana? Baik, mungkin beliau terkendala dengan jaringan. Selanjutnya Anda persilakan untuk Uti Puji Utami bertanya melalui unmic. Tafadhali masykurah. Ana mau nanya Ukti, boleh nggak? Afwan, boleh juga. Oh, tafadhal teh. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang suami
Dia tuh nggak pernah kerja, terus nggak pernah sholat, nggak pernah nyari nafkah lah gitu. Terus yang kerja itu istrinya. Itu gimana hukumnya Ustadz istrinya? Em, apakah dia berhak membantah atau bagaimana Ustadz hukum istrinya tadi? Afwan Ustadz, syukron. Naam. Jadi memang penting. Ya kita udah bahas di awal, penting ilmu agama, penting ilmu yang berkaitan dengan pernikahan sebelum seseorang itu melangkah ke pernikahan agar tidak terjadi hal-hal demikian. Ya, dia harus tahu hak-haknya seorang suami itu harus mencari nafkah, dia harus sholat, harus menjadi qudwah yang baik kepada keluarganya, menjadi imam yang baik kepada keluarganya. Jika terjadi demikian, apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, kita sholat duha, kita bangun tahajud supaya ya Allah rubahlah keadaan suamiku. Nah, seperti itu. Dan juga kita minta bantuan. Kita minta bantuan kepada orang yang disegani oleh suami kita. Baik itu orang tuanya atau guru besarnya, sehingga yang bisa menasehati dia supaya dia berubah perilakunya. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Seenggaknya ada itikat baik ya dari dia untuk berubah sedikit demi sedikit. Seperti itu. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang istri yang solehah. Jadi menasehati dengan baik tanpa menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya, dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat doa kita, berkat usaha kita, berkat ikhtiar kita, Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan dia yang tidak baik menjadi baik. Karena yang namanya hati manusia itu baina asabi'ir rahman. Semuanya itu Allah yang menghendaki, semuanya Allah yang menggerakkan. Sesungguhnya manusia itu hanya robot. Tinggal kita minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, Ukhtina. Afwan Ustadz, syukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Afwan. Lebih unik. Jika tidak ada, izin membacakan pertanyaan melalui kolom chat bit. Nah, baik, marhaba. Ini ada pertanyaan dari Ukhti Aini Nur Dizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Bib, jika seorang suami diminta untuk memilih istri antara ibu dan istri, mana yang harus lebih diutamakan? Syukron. Untuk Habib, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dari Aini Nurizkia. Kita harus tahu dulu, bagi seorang laki-laki, hak yang terbesar ya setelah Allah dan Rasulnya itu adalah kedua orang tuanya. Dan bagi perempuan, bagi seorang istri, hak yang terbesar setelah Allah dan Rasulnya adalah suaminya. Jadi tidak etis sebenarnya apabila seorang suami itu dikasih pilihan, ya pilih ibu atau aku. Nggak bisa dijadikan pilihan. Pilihan yang tepat adalah dia harus memilih ibunya. Karena ibunya yang melahirkan dia, ibunya yang mengurusi dia, ya, ibunya yang segala macam, pokoknya orang tua. Ya, karena ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtihima. Ridhonya Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua. Jadi adapun istri orang lain, jika dia tidak bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lepas istri kita. Apalagi sampai menjadikan kita itu durhaka kepada orang tua kita, ibu bapak kita. Jangan. Seharusnya seorang istri yang baik, seorang istri yang salihah, dia itu apa? Support suaminya. Supaya itu bakti kepada ibu bapaknya. Kenapa? Jika dia dikarunia anak, insya Allah, maka anaknya akan berbakti kepada dia, kepada istrinya, kepada ibunya sendiri.
Kalau dia mengizinkan daripada suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kadang di akhir zaman ini enggak. Ya. Istri itu milih, kasih pilihan kepada suaminya. Ente pilih aneh atau ente pilih ibu ente? Nggak bisa. Ya. Jadi harus seorang istri itu support suaminya untuk apa? Untuk berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya supaya rumah tangganya langgeng, supaya rumah tangganya itu membawa keberkahan dan anak-anaknya pun nanti bakalan menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibunya dan juga kepada bapaknya berkat orang tuanya berbakti kepada orang tuanya. Al jaza min jinsil amal. Jadi yang namanya balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalannya dia. Ya, namanya hukum tebur tuai. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Seperti itu. Jadi seperti itu insya Allah mudah-mudahan jawabannya insya Allah mewakili seperti itu. Jadi harus kita pilih ibu kita. Ya, walaupun bagaimanapun ibu kita nomor satu. Setelah Allah dan Rasulnya itu adalah orang tua kita bagi laki-laki, bagi seorang suami. Nah, Jazakallahu khair atas jawabannya, Bib. Baik, izin nah, membacakan pertanyaan selanjutnya, Bib. nah. Dari Ukti Meti Pelara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bib, saya izin bertanya. Bagaimana caranya menasehati suami yang tidak pernah beribadah? Sudah berbagai cara dinasehatin, tapi malah pertengkaran yang terjadi. Apakah sebagai istri berdosa? Untuk Habib, saya persilahkan untuk menjawabnya. Nah, jadi ini sebagian jawabannya sudah ditanya di pertanyaan yang pertama. Yaitu hendaknya dia harus membekali dirinya dengan ilmu agama. Tapi kalau enggak udah kadung gimana, udah telanjur gimana, ya ibadah nggak mau, apa segala dinasehatin nggak kena, maka harus melibatkan orang ketiga, ya terutama orang yang disegani oleh suaminya, baik itu orang tuanya maupun gurunya untuk menasehatinya dengan teguran yang keras. Ya, jika itu tidak bisa juga, ya maka mungkin ya pilihan yang tepat adalah apa? Ya minta apa? Minta untuk diceraikan. Ya karena yang namanya rumah tangga yang bagus adalah rumah tangga yang mana di dalamnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika misalnya suaminya nggak sholat atau istrinya nggak sholat, takutnya apa? Takutnya bala turun pada keluarga tersebut. Jadi seperti yang pernah terjadi ya di sahabatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi sebuah percecokan, pertengkaran di antara suami istri itu di antara sahabat. Lalu apa? Lalu istrinya itu pisah. Ketika pisah tidak ingin rujukan apa? Takut ketika rujuk dia hatinya itu senantiasa berbuat sesuatu kemaksiatan yang terkait dengan suaminya. Kenapa? Karena ketika kita berbuat sesuatu yang menyakiti sifat yang menyakiti suami kita, itu hukumnya dosa. Hukumnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada aku bermaksiat terus, daripada hatiku sakit terus, daripada aku menyakiti hati suamiku terus, ngomelin suamiku terus, maka lebih baik aku berpisah darinya. Ya, dengan cara yang baik-baik tentunya, ya, dengan minta perwakilan dari keluarganya suami dan keluarganya kita diomongin baik-baik, ya sebagaimana kita itu bernikah dengan baik-baik, maka kita juga harus bisa dengan baik-baik, seperti itu jawabannya insya Allah. Itu kalau udah nggak ada opsi lain. Kalau ada opsi lain, maka pilih opsi yang jangan sampai cerai. Kesian anak-anak kita, kesian kita jadi menjanda, suami kita menjadi duda, kesian. Jadi seperti itu. Nah, Jazakallahu khair atas jawabannya, Bib. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi, Bib. Izin membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, bagaimana tanggapan Habib tentang suami yang lebih memilih berdakwah daripada istrinya? Kepada Habib, saya persilahkan untuk menjawabnya. Nah, Masya Allah, ya pertanyaan juga sangat bagus. Ya, bagaimana tanggapannya jika ada seorang suami yang lebih memilih berdakwah daripada istrinya? Ya, ini jawabannya susah-susah gampang. Ya, intinya jika seorang suami itu dia itu memberikan nafkahnya dengan baik, dengan benar, masih memperhatikan istrinya,
masih menjalin hubungan yang baik dengan istrinya, masih mendatangi istrinya, ya. Namun dia mempunyai kesukaan, mempunyai hobi, yaitu apa? Berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi istri yang salehah hendaknya dia itu mengizinkan. Sebagaimana para ulama, ya para habaib, para kiai, para muallim ya di zaman dulu. Mereka itu meninggalkan istrinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena istrinya istri yang salehah, istri yang pengertian, istri yang memahami daripada suaminya, lagi suaminya berada di jalan yang baik, maka izinkanlah. Akan tapi dengan syarat apa? Dia harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan melaksanakan hak-hak istrinya. Jadi seperti itu. Nggak boleh berdakwah ya sebagaimana ada berdakwah 40 hari, 60 hari, akan tapi dia tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dimakan oleh istrinya. Nah, ya haram, nggak boleh. Ya, berarti dia menelantarkan keluarganya, menelantarkan istri dan anak-anak ini nggak boleh. Akan tapi jika dakwahnya itu masih dalam batas wajar, ya seminggu sekali pulang, ya atau 4 hari sekali pulang, atau kalau misalnya safar di bulan Rajab atau di bulan Maulid misalnya, itu agak lama, maka nggak apa-apa, maafkanlah suaminya. Kenapa? Itu yang dapat menambah derajatnya nanti kelak di akhirat. Dan istrinya juga mendapatkan keberkahan dari dakwahnya beliau. Jadi seperti itu jawabannya insya Allah. Jazakallahu khair atas jawabannya, Bib. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir. Nah, Assalamualaikum. Izin bertanya, Bib, bagaimana caranya menasehati orang tua agar ikut ke jalan yang benar tanpa bikin mereka tersinggung? Kepada Habib, kami persilahkan untuk menjawabnya. Insya Allah ini juga pertanyaan yang penting ya untuk kita pertanyaan yang patut kita ketahui bersama. Yang namanya orang tua itu ya kita harus tahu sifatnya orang tua, dia nggak mau berada di bawah anaknya, yang nggak mau dinasehatin anaknya, nggak mau anaknya itu merasa lebih baik darinya, nggak mau. Itu sifatnya orang tua, karena anaknya bisa ngomong, aneh ngajarin, ya ente bisa ngomong, aneh ngajarin. Nah, itu orang tua, sifatnya orang tua seperti itu. Lalu gimana cara agar orang tua itu dapat berada di jalan yang baik tanpa kita harus menasehatinya? Ada satu trik yang Anda dapatkan dari guru besar kami, Abu Yal Habib Segaf bin Hasan Baharun. Itu beliau mengatakan, kalau misalnya gimana caranya dakwah kepada orang tua kita tanpa menyinggungnya? Nah, kita setel YouTube, ya, atau apapun itu, televisi, YouTube, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu, lalu kita keraskan volumenya. Sekiranya orang tua kita dengar, paling enggak sedikit banyak orang tua kita dengar. Nah, itu kan enggak secara langsung, ya, YouTube, ya, Ustadz yang ada di YouTube yang memberikan pencerahan, ya, dan niat kita untuk apa? Untuk supaya orang tua kita mendengarkan, sehingga terhidayahkan dengan omongannya Ustadz itu, dengan dakwahnya Ustadz itu. Jadi seperti itu adalah satu trik. Itu yang Anda dapatkan dari guru besar kami Al Habib Segaf Baharun. Ya. Karena yang namanya sifatnya orang tua, itu mungkin bagi ada yang trik-trik lain, mungkin bisa disertakan nanti. Atau di DM kami, beritahu gimana caranya yang baik untuk menasihati orang tua. Tapi itu ya trik yang pertama. Trik yang kedua apa? Nah, cari lagi orang yang disegani oleh orang tua kita. Baik itu kakaknya orang tua kita atau gurunya orang tua kita. Untuk apa? Untuk menasehati orang tua kita. Kalau kita nggak bisa, sebagai anak tuh nggak bisa. Yang namanya orang tua tuh pasti mempunyai gengsi. Ya, gengsinya besar. Jadi seperti yang kita harus memakluminya. Jadi seperti insya Allah dapat mewakili jawabannya insya Allah. Amin. Insya Allah. Masya Allah, jazakallahu khair atas jawabannya, Bib. Afwan, Bib, masih diperbolehkan untuk bertanya lagi? Boleh. Sebelumnya, Ana izin bertanya, tapi dari luar materi, Bib. Bagaimana? Boleh, Bib? Alhamdulillah, insya Allah kalau misalnya ada ilmunya dijawab, kalau nggak dipending insya Allah. Boleh. Tapi ini seperti kayak perkara mimpi sih, Bib. Soalnya gini, Bib. Ana hampir pernah beberapa kali itu kan Ana pernah ikut kajian apabila kita kayak bermimpi bertemu Rasulullah itu Masya Allah. Tapi yang Ana mimpiin ini habaib, keturunan beliau. Itu Ana mimpinya 3 kali.
Yang mimpi pertama, Ana cuma melihat wajah beliau. Terus yang mimpi kedua, Ana itu seperti berkumpul bersama teman-teman dalam suatu majelis yang besar. Dan di sana itu ada Al-Habib Umar bin Hafiz. Dan yang terakhir, Ana bermimpi bertemu Habib Syekh. Dan beliau itu meletakkan ubun-ubunnya di kepala Ana sambil mendoakan Ana. Itu maksudnya bagaimana ya, Bib? Mungkin Masya Habib Allah. bisa menjelaskannya. Nah, Syukran, Bib. kalau ini pastinya mimpinya itu mimpi yang sangat bagus ya. Ketika kita dapat bermimpi ulama, kita dapat bermimpi Nabi Muhammad SAW, itu adalah kabar gembira atau bisyarah bagi kita. Ya, dan itu menandakan bahwasanya kita mempunyai ta'alluq yang besar kepada mereka, mempunyai hubungan yang besar kepada mereka, sehingga kita dapat melihat mereka di dalam mimpi kita, dan itu adalah sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bagus dan sesuatu yang dapat dibanggakan. Akan tapi jangan sampai kita tertipu karenanya. Makanya perkara mimpi kita jangan asal berbicara kepada orang lain, kecuali kepada guru kita seperti antum, misal berbicara kepada seseorang yang antum anggap misalnya seperti tokoh atau guru atau ustadz atau habib yang dapat dipercaya, itu nggak apa-apa. Akan tapi jangan bicara kepada orang-orang lain yang sekiranya itu akan menimbulkan fitnah. Jadi seperti itu. Dan itu pertama, mimpinya mimpi bagus, mimpi baik, ya berarti itu menandakan antum dekat hatinya mencintai mereka semua. Dan adapun mimpi daripada Al-Habib Syekh, yang mana Habib Syekh ini memegang daripada ubun-ubun antum, itu juga bertanda baik, akan tapi maksud dari itu wallahu a'lam. Karena Al-Fagir bukan di bidangnya untuk apa? Untuk menafsiri mimpi. Jadi mungkin ada habaib lainnya atau ulama lainnya, kiai, mu'alim lainnya yang dapat menafsiri mimpi anti. Jadi seperti intinya daripada mimpi-mimpi anti yang telah anti sebutkan tadi itu adalah baik, ya, menunjukkan bahwasanya anti mempunyai hubungan kecintaan yang sangat besar kepada mereka para ulama, para habaib yang mempunyai intisab kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jazakallahu khair atas jawabannya, Bib. Afwan teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Perwakilan satu orang lagi melalui on mic. Anda persilakan, tafadhal masykurah. Khair, mungkin sudah cukup pertanyaannya, Bib. Kita ke sesi selanjutnya, yaitu motivasi kepada Habib. Dipersilahkan untuk memberikan motivasi yang terkait dengan tema kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah motivasinya bagi kita semua hendaknya istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, yang mana tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan, menuju kesentosaan, melainkan menanamkan di dalam hati kita dan diri kita dan akal kita itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan jauh-jauh daripada pengaruhnya pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Baik guru, baik habaib, baik muallim, baik kiai, semua itu adalah ikon-ikonnya Allah yang ada di muka bumi ini. Dekati mereka sebelum kita itu kehilangan mereka. Dan juga senantiasa bagi seorang suami, bagi seorang istri, hendaknya apa? Berusaha untuk menjadi yang baik, yang terbaik bagi pasangannya. Jangan menyia-nyiakan keberadaan mereka, karena waktu kita hidup di dunia tidak lama. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, ad-dunya sa'ah faj'al hatta'ah. Yang namanya dunia ini sesaat, maka jadikanlah sesaat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dari Al-Fagir. Masya Allah, jazakallahu khair atas motivasinya, Habib. Semoga dapat kita laksanakan, dapat kita petik hikmahnya, dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi doa. Untuk Habib, saya perkenankan untuk memimpin doa kajian pada malam hari ini. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihahul Qubur. Wattamam kullu sul ma'mul. Wassalah syambar ranabatina fi din wa dunya wa akhirah. Dafiyatan bi kulli syarr.
جالبة كل خير لنا ووالدينا وأولادنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت الذي النسام والإيمان بلا محن ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان جامعة من صالحة وأن الله سبحانه يجعلنا من العلماء العاملين والدواة المخلصين والأولياء العارفين على جميع في المسلمين والقرابة والأيتام والفقراء والمساكين وأن الله سبحانه يفتح علينا فتوح العارفين ببركة سيد المرسلين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.